Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil bariyati qadra wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu khaira. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para masyayikh, para kiai, para asatidz wal ustadzat, para tokoh masyarakat, bapak dari kepolisian, dari TNI, semua kepala kantor, kepala dinas yang hadir, yang sangat saya hormati, para sepuh, para bapak, para ibu, wali santri, simpatisan sadayana sesangat abdina muljaakin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajib asokor kaula para ajunan dak kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala nang acara semuljah, acara seede buaki sareng Gusti Kanjeng Nabi minangka pun kepunan naswarga. Malar muga kalaben barokana sadoja kasayan, barokana sadoja kamuljaan, kalaben barokana niat mulja para ajunan sadojana, mantir muga kaula para ajunan sehadir nang acara semulja are mangken, termuga etetiakin sareng Allah orang-orang sesame mulja dunyana mulja akhirata. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Setidak-tidaknya ada dua alasan kenapa kita semua memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama, kita ingin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah ampun marabu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaula panjenengan amulot kadinto niat asokor dak ka Allah atas rabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena ede buaki sarang Allah tibi dalam Al-Qur'an. Ede buakin sebelum Kanjeng Nabi rabu nika manusia dalam kabedaan kedoliman yang nyata. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Allah mengutus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia nika wa ingkanu min qablu la fi dhalalim mubin. Kaula panjenengan manabi tak erabuin sareng Gusti Kanjeng Nabi pakun dalam keberadaan dhalim. Mangkana erabuin sareng Gusti Kanjeng Nabi kaula panjenengan kak dinto eya jerin neka eya jerin sesuatu se bisa panapka audien kaula panjenengan kak dintoh penuh kalaban cahaya iman, cahaya peradaban, yakni ad-dinul Islam. Juga ada buaki
dalam ayat selain Allah ada bu, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, al-ayah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari, sedangkan kamu semua pada waktu itu ala syafa hufratin minan nari, berada di pinggir jurang api neraka. Tetima Nabi tak erabu yang sarang Gusti Kanjeng Nabi, kaula panjenengan sateje sobung sesalamet dari apoi neraka. Fa anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kamu semua, menyelamatkan kita semua dari api neraka. Kalaben cara pun apa? Kalaben diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaula panjenengan mangken kak dinto taretan hadir amulot nika tujuan saya pertama asa kalangkong dak ke Allah subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena telah dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah nyokoren rabuna Kanjeng Nabi tegesake oleh dalam ayat selain, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, al-ayah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan sebab anugerah dari Allah, wa bi rahmatihi, dan sebab rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian semua bergembira. Tetapi pas pun ketika kaula panjenengan mabada acara akad tika dento ngistoaki parentana Allah, asokor dak ka Allah karena manabi tak rabu Gusti Kanjeng Nabi kaula panjenengan pakun dalam jahiliyahan. Gemberakin masyarakat sebelum lahir Gusti Kanjeng Nabi neka debuaki masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah neka kalau secara bahasa memang berarti masyarakat yang diselimuti kebodohan. Tapi maksud kebodohan Kak Dinto bukan bodoh secara intelektualnya, bukan bodoh dari segi ilmu pengetahuan umumnya, tapi kebodohan yang dimaksudkan karena orang-orang pada waktu itu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi masyarakat Arab sebelum lahir Kanjeng Nabi sebut masyarakat jahiliyah beni polana tak S1, beni polana tak S2, beni polana tidak S3, bukan karena tidak profesor doktor, bukan. Meskipun dia sarjana, meskipun dia magister, meskipun dia doktor, meskipun dia seorang profesor, kalau dia jauh dari Allah maka dia disebut orang jahiliyah. Berarti taretan di masa sebelum lahirnya Kanjeng Nabi, ilmu pengetahuan ini sudah maju, ilmu sastra sudah sangat maju, ilmu astronomi yang disebut dengan ilmu nujum. Orang lambe nih kah, sebelum lahir Kanjeng Nabi, manabi ngabes ka bintang nika pon eka oningin bila seocena kemarau nika bila osom nika bila nika pon kun ngabes bintang nika pon oning saja. Mungkin sudah banyak orang yang tak menguasai ilmu seperti itu ternyata. Ilmu nujum. Ada ilmu namanya ilmu mutataba'atul athari, ilmu mencari jejak. Dimin nika nalekana Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, berangkat lemalem asarang Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah ketika pergi ke Madinah tidak mengambil jalan yang semestinya, tidak mengambil jalan pada umumnya. Gusti Kanjeng Nabi nika nyari jalan saya sulit, nyari jalan sekiranya tak temu orang. Tapi orang-orang kafir, orang-orang Arab jahiliyah Kak Dinto nyiwa orang seahli mencari jejak, seilmu nika makin sawabung ternyata.
Teti teka orang ini ke aculan tengah malam nika tidak bawa kendaraan nika bisa pangki orang ini keburu dek kak dimah si aculan nika pokol berempah yang jalan ini laki-laki atau perempuan ini pangki sareng orang Arab Quraisy nggak dulu cerita artinya saking majuna masyarakat Arab sebelum lahirnya Gusti Kanjeng maju dari hal pengetahuan umum, maju dalam pikiran, tapi jauh dari cahaya iman, jauh dari agama Islam. Mangkan ada buagi masyarakat jahiliyah. Nah, Kak Dinto para Rabu sangat boten kaula muljaaken. Terangake dalam Al-Qur'an ketika Allah membahas tentang jahiliyah, Kak Dinto paling punten Al-Qur'an nyebutakin 4 istilah. Saya pertama wannal jahiliyah. Orang jahiliyah Kak Dinto terbiasa berprasangka buruk kepada Allah. Lah nih Kak, salah satu tanda kejahilian itu adalah orang Arab sebelum lahir Kanjeng Nabi sekut prasangka coba dak ke Allah Subhanahu wa taala. Nyangka bahwa Allah ini tak kau besah, akhirnya nyari pangeran lain selain Allah. Nyangka bahwa Allah Kak Dinto tak bisa anyoko pendek karecek kaula panjenengan, mangkane entar ka dukun, entar ka Probolinggo Kanjeng Dimas Mak Letro Sokia. Nah kini ke perilaku jahiliyah tak percaya ke pangeran, padahal kemudian Kanjeng Nabi ngajarin manabi minta ke pangeran montero sokia aduha kan lagi montero lancar rezekena mare asar maca surat waqi kan gini ya lah nikah cara-cara saya ajari Gusti Kanjeng Nabi beni entar ke Kanjeng Dimas, beni entar ke pesugihan, entar ke gunung beni nikah dhannal jahiliyah. Saya nomor 2 terangake dalam Quran hukmal jahiliyah afa hukmal jahiliyah yabtaghun. Nah nika hukum jahiliyah hukum seta adil, hukum hanya berpihak kepada orang-orang yang kaya, berpihak kepada orang-orang yang miskin seringkali terdolimi oleh hukum. Katanya orang mangken hukum hanya tajam sebelah kepada orang-orang miskin, tajam sekali hukumnya kepada orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berduit hukum menjadi tumpul. Itu adalah hukumnya jahiliyah. Kemudian juga ada buah dalam Quran tabarrujal jahiliyah, orang berpakaian berperhiasan seperti pakaiannya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah katipun apa? Sering mengumbar auratnya, perhiasan dipamer-pamerkan, aurat diobral. Ini adalah perilaku jahiliyah. Kemudian juga hamiyatal jahiliyah, fanatisme buta, fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Kak Dinto juga minangka perilakunya orang-orang jahiliyah. Walhasil bahwa kejahiliahan Kak Dinto cuman saya tak eridain sarang Allah, cuman sejauh dari bimbingan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mangken Kak Dinto taretan perilaku kejahiliahan Kak Dinto mangken banyak saya ngumber boleh. Perilaku jahiliyah mangken Kak Dinto mulai bermunculan kembali yang biasa dikenal kalaban jahiliyah modern. Tetima Nabi pun muncul kejahiliahan seanyar ketika Dinto kaula panjenengan kotu akacah katipona pacarana Kanjeng Nabi Kak Dinto mengatasi masyarakat jahiliyah. Nika separlo cermin, jangan hanya mengeluh aduh mangken masyarakat pun abeli boleh ke jahiliyah. Nah mangken berema carana supaya problem-problem kejahiliahan Kak Dinto bisa ia atasin. Katiban apa Kanjeng Nabi cara ngatasin? Kanjeng Nabi Kak Dinto mengentaskan masyarakat Arab dari kejahilian Kak Dinto
tak ngajarin matematika, tak ngajarin fisika, tak ngajarin bahasa Inggris, nika tak ngajarin ilmu kimia, punten. Gusti Kanjeng Nabi masalamat umatnya, ngangkes para sahabat Kak Dinto kalaban setong kurikulum, yakni Al-Qur'an. Dadi manabe kaula panjenengan ingin masyarakat kita ini jauh dari kejahiliahan, maka dekatkan masyarakat kita dengan Al-Qur'an. Kalau ingin anak-anak kita tidak berperilaku seperti perilakunya orang-orang jahiliyah, maka kenalkan anak-anak kita kepada Al-Qur'an. Beberapa waktu yang lalu nang Jakarta niki beda penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Pusat bidang intelijensia. Kementerian Kesehatan nika meneliti bahwa anak-anak Indonesia mangken Kak Dinto banyak mengidap satu penyakit yang mereka sebut dengan brain mismanagement. Brain mismanagement. Napa kenika? Kita tak usah apa lagi, Bang. Yang artinya kerusakan otak permanen. Banyak mangken anak-anak Indonesia neka otak karosak. Otak karosak karena ponapa? Saya pertama karena tontonan-tontonan yang tidak sehat. Mana bidimin kaula panjenengan khawatir dengan televisi, tapi para orang tua masih bisa mengontrol anaknya agar tidak berlebihan untuk nonton televisi. Mun pokol sanga, pokol 10 ampun epaten. Orang sepona asaren, satu aja keluarga na asaren, tapi mangken televisi tak pate paju teretan. Au bekah HP. Reng sepona asaren, potrana ngunci kamar sampai sopu ningku YouTube. Ini kesebahaya. Tayangan-tayangan kriminal, tayangan-tayangan pornografi, tayangan-tayangan berisi ajaran-ajaran menyimpang, ajaran sesat. Ini yang terus menerpa anak-anak kita sehingga rosak dek otak anak-anak kita. Termasuk juga yang menyebabkan kerusakan otak permanen Kak Dinto teretan. Nika menurut penelitiannya Kementerian Kesehatan adalah makanan-makanan yang tidak dikontrol oleh orang tua. Banyak mangken orang sepo Kak Dinto tak ndek repot. Mun potrana ngik-ngerengik, potrana nangis minta obeng, malah tak remih, parengin obeng. Pon ngobengin deeren saya tak sehat. Deeren saya diracun dek ka otak. Lah nika ini kebahaya teretan. Apa efek dari kerusakan otak permanen nika? Nika caepon penelitian Kak Dinto. Anak yang sudah terkena brain mismanagement ini maka akan terjadi perubahan perilaku. Seorang anak yang sudah otaknya rusak, maka dia cenderung berperilaku brutal. Benikun rosak tapi brutal. Banyak anak-anak mangken duson sakoni, beda masalah sakoni pun ngalak lating, beda tak beda. Bukan hanya temannya yang dibunuh, tapi media sering menghiasi pemberitaan kita. Bahkan baru-baru ini ada seorang anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri. Ngiding tak ngiding Bu? Engki sampai yecor Budin Roman engki. Bapaknya dibunuh, dicor di belakang rumahnya, naudzubillah min dzalik. Ini akibat dari kerusakan otak permanen. Yang kedua, ciri-cirinya anak-anak yang otaknya mulai rusak sulit untuk diajak menghafal. Mun lambok ini kegempang ngafal, makin ini repot si hafalan nih. Mun kadung hafal karena epak seben guru nah gempang lopah. Neka otak apun rusak. Lah ini para peneliti mencari resep bagaimana cara menyembuhkan kerusakan otak Kak Dinto. Ternyata tak epangki teretan obat ini kata epangki dari obat-obat kimia tak epangki.
kemudian terinspirasi dari kehidupan jahiliyah sebelum lahirnya Gusti Kanjeng Nabi, masyarakat rosak ternyata bisa eyangkes sareng Gusti Kanjeng Nabi, neka kemudian mereka terinspirasi, berarti saya bisa ngobaten rosakah otak anak-anak kita sobung jalan lain angin Al-Quran. Kalau anak-anak kita sudah didekatkan dengan Al-Quran, apalagi di otaknya sudah ditanamkan hafalan-hafalan Al-Quran, apalagi bukan hanya sekedar hafal tapi dia faham, kemudian dia termotivasi untuk mengamalkannya, maka nikah sebekal ngobaten kerusakan moral, kerusakan mental, kerusakan otak anak-anak kaula panjenengan. Beda penelitian ibarat retan. Nang ibarat nika beda penelitian bahwa nang otak manusia nikah ada sel saraf yang apabila sel saraf kak dinto diaktifasi lah nih, maka kecerdasan anak ini menjadi luar biasa. Apa itu? Mereka menyebutnya dengan istilah neuron. Makanya panjenengan mau minum obat sebedo hubung dengan saraf, kini kebiasaan pilnya mana? Pil neurobion, pil neuro. Ini kenapa neuron kak dinto? Neuron kak dinto ternyata cepon sebunda para peneliti Muslim itu ada satu rahasia, bahwa ada satu sel saraf yang ada di otak ini kalau diaktifasi akan menyebabkan kedahsyatan akal manusia. Kenapa kak dinto ternyata nur on. Nur itu adalah Al-Quran. Tetapi otak manusia mandambi epasoen Al-Quran, maka otaknya akan semakin dahsyat. Makanya makin banyak perguruan tinggi, akati UGM, akati ITB, akati UIN Malang, neka Surabaya, eman kak eman makin kak dinto banyak muka penerimaan perguruan tinggi jalur hafal Al-Quran. Benih tak ngerti kasa, bukan hanya sekedar menghargai orang yang hafal Quran, bukan, karena mereka sudah membuktikan kalau orang yang hafal Al-Quran kemudian dia belajar ilmu-ilmu yang lain, maka dia akan mengalami lompatan-lompatan yang dahsyat, akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Selain karena kemukjizatan Al-Quran, juga karena otak akan terangsang kalaban kehebatannya Al-Quran gak dintotreten. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah tore nikah ini yang harus kita tahu, rahasia ini. Jadi anak-anak kita kalau ingin bagus, kalau ingin menjadi generasi yang hebat di masa depan, jangan jauhkan anak-anak kita dari Al-Quran. Pola namangken nikah, banyak masyarakat pun mulai tablik, banyak masyarakat nikah lebih mengutamakan ilmu-ilmu selain Al-Quran, mengesampingkan Al-Quran. Banyak kadang di tengah masyarakat kak dinto langker mun para ujian nasional sepeh, TPQ masjid-masjid yang mengajarkan Al-Quran, neka mun para ujian nasional neka banyak seprei. Anapa? Lebih mengutamakan pemadatan UNAS, Al-Qurannya ditinggalkan, dia lebih memilih ilmu-ilmu lain selain Al-Quran. Padahal para Rabu, kita semua tahu ketika Sayyidina Abbas pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto memiliki anak masih bayi, ebek tadak kakus te Kanjeng Nabi, kemudian minta nyama dak kakus te Kanjeng Nabi, sareng Kanjeng Nabi paringin asmah Abdullah ibnu Abbas. Kemudian minta dua kakus te Kanjeng Nabi, pas duain sareng Gusti Kanjeng Nabi. Napa duana? Ore muntro andia alim akati Sayyidina Abdullah ibnu Abbas neka Kanjeng Nabi aduh maca duah pendek, saya bisa contoh sareng kaula panjenengan. Napa tuana Kanjeng Nabi dak ka Sayyidina Abdullah ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, papenteraki ilmu agama nak kana nikah.
wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah ia takwil. Napa takwil nikah? Takwil nikah bisa menjelaskan, bisa mensyarahi, bisa mengomentari segala sesuatu, utamanya bisa mengomentari Al-Qur'an. Takwil nikah anu tuaki bahwa Kanjeng Nabi nikah keduan resep untuk melahirkan generasi hebat. Langkah pertama adalah faqihhu fiddin, papenter urusan agama, buru papenter urusan en lain. Nah, cek sampai kaula panjenengan nikah tabalik papenter pas penter urusan lain, buru ajar agama, biasa nebekruwet. Karena orang kak dinto manabi bagus agamana, nak anak kenika bakal dadi nak anak seben bener. Mun nak anak penter ilmu umum mah, maka anak kenika bakal dadi nak anak sepen penter. Nah ini kan mun kaula panjenengan agaduan anak bagus agamana, tak ngerti ilmu umum, maka bakal dadi anak sebener keng tak bate penter. Nah ini kan mun pas sekolah umum malolo tak iajarin agama, maka bakal dadi anak penter keng tak pate bener. Nah nika kira-kira panjenengan tero andi anak penter keng tak bener, napa andi anak bener keng tak penter? Pada tak nyaman ki. Mun andi anak bener tapi tak penter, gampang ecok-ocok oreng. Mun andi anak penter keng tak pate bener, gampang congoco oreng. Tero andi anak segempang congoco napa ecok-ocok? Pada tak tero. Nah nih pada tak tero. Tapi teretan separlo eka geli cek sampai kaula panjenengan andi anak epa penter kaada pas bure epa bener bekrepot pak. Nak kanak nih kemun kadung penter terlanjur tak bener, sema tepak ini keberepot pak. Anak apa bola nah? Apaan sema enggak kalah penter. Lah nih kah? Guru na sema enggak kalah penter kamu murid tak? Bekruat kan nih kah? Tadi belian andi anak bener tak pate penter, nih kah gampang nyari guru nih kah? Sepenting nak kanan loros, nak kanan mapan, tak kata penter. Pas sekolah pemunduk anja insyaallah penter. Nggak gini kan? Mun kun ma penter kak dinto tak pate repot, tapi sema bener kak dinto butuh proses yang sangat panjang, butuh teladan, butuh contoh, butuh dua. Jadi nyareh sekolahan, saya bisa anyontoin ke santrena, saya bisa aduin dek ke santrena. Mun ma penter gampang tretan, gampang ma penter nih, les nih gampang mungkin, kursus tuh gampang, tapi ma bener nih butuh profil teladan, butuh sosok yang bisa dicontoh, butuh orang yang dengan tulus mendoakan murid-muridnya. Nah Kak Dinto para Rabu sangat boten kaula amul jaakin. Mila dari Kak Dinto untuk mengatasi kejahiliahan abad modern, ayo anak-anak kita dekatkan dengan Al-Qur'an. Jangan hanya puas anak-anak kita hanya sampai bisa membaca Al-Qur'an. Pola namangken banyak nang ekotah umum mah neka TPQ neka mangken tingpon akhir tahun mabade wisuda TPQ tontonin ngangkui toga panggil bireng tuan kapi beri ijazah cek rajona napa kenika wisuda TPQ osom tak osom mungkin osom mare wisuda pas ambu saya ngaji mau yacek mata ngaji boleh lah wisuda lah yang kep ampun cukup mun lah wisuda mangkana sampang neka mater muga kiai Kak Dinto niru Kak Dinto Sampang Kak Dinto mulai tahun kemarin sudah ada edaran dari Bapak Bupati Sampang agar mulai dari TPQ, TK, RA, MI, MTS, SD sampai SMA dilarang menyelenggarakan wisuda. Tak boleh di Sampang itu. Wisuda hanya untuk perguruan tinggi. Pola mangken mon anak sarjana wisuda tak pati wibawa mangken. Anak apa? Depan dengan anak TK. Pada MI pada dengan kui toga. Pada kepala sekolah ada gaya rektor dia mangken. Pemindahan kuncir kedua. Ada foto wisuda mangken tak pati wibawa.
gara-gara wisuda MI. Nah, kene mau lombok ternyata wisuda sarjana nih kok. Dubik tok kan saya ngereng. Mungkin lah karena pun biasa. Larang mungkin. Nah ini para Rabu. Tapi rek sampang tak kalah akal. Larang wisuda mau pada haflatul imtihan pada poin yang gitu. Pada poin karena intinya apa? Syukuran. Intinya tasyakur. Jadi estona pelarangan wisuda itu lebih kepada semangat agar kita tak boleh berhenti belajar hanya sampai di wisuda. Teka sarjana, ambu acer gara-gara ampun dadi sarjana karena belajar kak dito sepanjang hayat. Ajar Quran kon bisa maca tak cukup karena Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk tentunya tak cukup hanya sekedar bisa membaca, tapi kita harus faham maknanya, kita faham tafsirannya, dan untuk bisa faham kita harus serius belajar Al-Quran. Tak cukup kan TPQ, tak cukup hanya sampai di MI, harus dilanjutkan dari MI ke MTS, dari MTS ke aliyah, dari aliyah ke perguruan tinggi agama, baru dia layak untuk bisa faham Al-Quran. Kak Dinto para Rabu sangat betul kaula muljaki pon nika saya pertama kaula panjenengan amolot asok korda ka Allah atas rabuna Gusti Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi ampun maka luar kaula panjenengan dari kejahiliahan masyarakat menuju ad-dinul Islam. Saya nomor 2, kaula panjenengan mabede molot Kak Dinto teretan ingin mengungkapkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi nik efeknya luar biasa. Karena debuna Gusti Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang saya cinta dak ka sengko, maka aku bakal apolong sareng Kanjeng Nabi swarga. Amin ya rabbal. Satu aja saya hadir mentermuka orang-orang saya termasuk orang saya cinta Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal. Termuka kaula panjenengan ku aku along polo ngasarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuman cinta nika beda dua. Beda cinta palsu, beda cinta sejati. Panjenengan cinta naka Kanjeng Nabi, cinta ongkuan apa cinta palsu? Ongkuan apa palsu? Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintanya panjenengan cinta sungguhan, maka niscaya panjenengan akan patuh sama yang dicintai. Ketika ulah panjenengan ukurannya cinta ka Gusti Kanjeng Nabi toro ocak dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Ponapa saya contohe sareng Kanjeng Nabi elakoni berusaha mencari tahu kehidupan Kanjeng Nabi. Maka cara untuk mencari tahu tentang kehidupan Kanjeng Nabi salah satunya engki mabede acara molotan akadimanken. Para abu profesor doktor Kiai Haji Imam Mawardi di tengah-tengah kita nikah makle acara tah bab Gusti Kanjeng Nabi teretan. Acara tabab Gusti Kanjeng Nabi pas oning kaula panjenengan deka kehidupannya Kanjeng Nabi. Torjak salah niat. Pola namangken nih saporana. Banyak orang Islam nih katretan bentuk besar. Nih kah? Mun entar ka pengajian nih kah? Banyak niat takeruang seetos dentos kejaan kiai. Beni ilmu na kiai. Tetimun bedek kiai acara mata pati ageje pas laporan ke panitia laje onjeng boleh tak nyaman serius dulu mangkan kul tak pati laris terutan walan kul tak pati ageje lah nih mon dari awal sampai akhir kebayan kembung onjeng boleh cek dentos molotan Isra Mi'raj onjeng boleh anapa mapan beremah locoh. Wah ini locoh. Wah ini ketretan. Padahal kau le panjenengan pengajian ngak nikah kan tak terus-terusan.
padahal kaula panjenengan akompol akadi Kak Dinto tak abit paling 3 jam 4 jam mirengake pengajian paling 1 jam lah nikah tore gunaakin nikah gunaakin kanggo nimba ilmu langkong-langkong nang acara molotan berusaha nikah menimba bagaimana kehidupannya Gusti Kanjeng Nabi dadi tore kaula panjenengan nikah tretan mun tak atoro Kanjeng Nabi ibadah kaula panjenengan nika sekejap sekoni contoh panjenengan ibu bapak saare samalem panjenengan mun asaren sapana 4 jam sana 4 jam bade belum jam engki belum jam engki panjenengan asaren saare samalem belum jam panjenengan asolat sapana 4 jam sana apa 5 menit 5 menit kali 5 kali berarti segemi menit tak depak saja tak depak setengah jam tetima Nabi kaula panjenengan nika parengen umur sabidek itunya korangin belum ngejam tedung nika 2 jam ning TV 3 jam main HP muka Facebook 3 jam tor-catoran main cos ngobrol ke sana kemari apa jenggun setengah jam ngadep ke pangeran belum masih aja apa lebih ini keteretan pada mau murah lah nikah kebete dong malaikat dema boleh Facebookan boleh WA boleh pacaran naudzubillah saya kebete jeng ki setengah jam kalih sebidak tahun nah kenikah mulai dari kene lah nih terus nah berem masa kirana odi kaula panjenengan Kak Dinto esena ibadah mana bingar tidak kehidupannya Kanjeng Nabi pas nyonto Kanjeng Nabi kan niat niru Gusti Kanjeng Nabi teka ate dung teti ibadah teretan nika kaula panjenengan mana bi oning katipona pasaren Gusti Kanjeng Nabi asaren ngadep kiblat Kanjeng Nabi asaren miring ke kanan Kanjeng Nabi asaren maca dua pas panjenengan niroh niat niroh Gusti Kanjeng Nabi asaren belum jam Kak Dinto bitong ibadah saya tak saya belum jam asaren bitong ibadah gara-gara nyontoh Gusti Kanjeng Nabi tore panjenengan mon asaren ngadep kamar tetap ngadep mireng kamah sangidena cok kadang cekak bi headset kadang pokon ngide kamah pon nah nikah kalaben kaula panjenengan mabade peringatan Maulid Nabi caretain sareng kiai kadito bab Gusti Kanjeng Nabi pas niro Kanjeng Nabi asaren adua bangun tidur juga adua apal lagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur nah Kak Dinto orang Nabi mengawali harinya dia bersyukur kepada Allah maka insya Allah sepanjang hari itu dia akan diliputi keberuntungan mangkana mon bada orang kulak-kulak ngok marongo kulak kumak lerwet biasanya gelek jaket edung kalau paen tak maca tua orang mau maca tua maka insya Allah odin Jember tak ada galau orang-orang yang galau adalah orang-orang yang hidupnya jauh dari teladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ngereng berusahalah mencari tahu hidupmu habiskan untuk berusaha mencari tahu kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan pernah habis keteladanan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetima Nabi odin kaula panjenengan nika esena mencari tahu kehidupannya Kanjeng Nabi maka kaula panjenengan bitong tergolong orang yang talibul ilmi orang yang selalu mencari ilmu orang yang dalam keadaan mencari ilmu kemudian dia meninggal dunia matinya fi sabilillah maka dia matinya mati syahid Kak Dinto rahasianya teretan
pon orang secinta dekat Gusti Kanjeng Nabi maka dia mau mencontoh kehidupan Kanjeng Nabi. Saya nomor 2, orang secinta dekat Gusti Kanjeng Nabi tebuna Gusti Kanjeng Nabi man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa orang saya senang kepada sesuatu maka dia banyak menyebut orang yang disenengin. Bagaimana menyebut Kanjeng Nabi? Lebet asolawat dekat Gusti Kanjeng Nabi, asolawat dekat Gusti Kanjeng Nabi. Tapi orang saya cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi lebur asolawat. Orang saya lebur asolawat dekat Gusti Kanjeng Nabi adalah orang yang paling dikenal sarang Gusti Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ini tretan manabi esolawaten kaula panjenengan maca solawat kedua padana kaula panjenengan nelpon dekat Gusti Kanjeng Nabi. Kaula panjenengan manabi asolawat padana SMS dekat Gusti Kanjeng Nabi. Sajen sekut solawat padana sajen sekut nelpon. Sajen sekut nelpon Kanjeng Nabi semakin akrab, semakin dekat. Di memorinya HP-nya Rasulullah itu banyak tertera histori panggilan dari kita yang senang bersolawat. Tetinalekan aku kaula panjenengan mengharapkan syafaat, maka tentu yang akan ditolong oleh baginda Nabi adalah orang yang banyak panggilan masuknya kepada Rasulullah. Minta temuan berkomunikasi dengan Rasulullah, mau minta tolong kepada Rasulullah, mungkin saja ditolong keng dibudi. Saya pakai ada orang saya lebur nelpon, orang saya lebur asolawat. Cepon pasera kenikah, cepon Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang saya paling semak dekat sengkok aku nang hari kiamat. Orang saya paling banyak maca solawat. Orang saya paling banyak maca solawat. Ben solawat nih katretan. Kening kebai telantel, kening kebai senjata. Mun kaula panjenengan orang NU ini kan tandi tembak tretan kan ki, tandi pedil, tandi sekening yang telaki. Reng NU ini kan senjata na solawat. Karena apa? Karena orang mulai maca solawat, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Cepon pasera kenikah, cepon Allah. Nah, ini pokon Allah nih kak nerang akibat Kanjeng Nabi ini banyak tretan. Karena saking cinta na Allah dekat Gusti Kanjeng Nabi. Nah pada pun Allah sebut Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan bencana kalau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Allah tak bakal noronaki belai, tidak akan menurunkan musibah bencana kalau di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksudnya ini? Kalau dulu di masa Rasulullah, di masa hidupnya beliau hadir di tengah-tengah kita mungkin saja. Lalu bagaimana ketika Rasulullah sudah meninggal dunia? Cepon cebuna para ulama semaksud kalaban wa anta fihim, maksud takak dintoh pertama kalau ajarannya Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, ketika kita mau mempraktekkan ajarannya baginda Nabi Muhammad berarti Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Kalau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita maka Allah tidak akan menurunkan bencana. Yang kedua, maksudnya Kanjeng Nabi ada di tengah-tengah kita adalah ketika kita mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang manabi maca solawat bekal tak etoronaki bencana sarang Allah, amin ya rabbal alamin. Guru beten kaulah pernah ada bu sakak dintoh jong
mun bede orang numpak kendaraan arwah kecelakaan cepon bunda beliau nih kan arwah biasana penumpangnya lopah tak maca solawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetimun penumpang kene ka supir penumpang bede seenga pas maca solawat dak Gusti Kanjeng Nabi biasana kendaraan kene ka pasalamet sareng Allah. Wah mun pon apes berem engki mun apes palupa maca solawat. Nah mila dari kak dinta teretan tore ketika ulah panjenengan keluar dari compok cek kelupain asolawat naik kendaraan cek kelupain maca solawat napa boleh numpak sepeda motor ini pak polisi badan telem kadin silahkan cek di kepolisian angka kecelakaan angka kematian akibat tabrakan sepeda motor Kak Dinto jauh lebih besar jumlahnya daripada angka kematian akibat bencana alam. Benar ini kak banyak orang yang mati karena sepeda motor. Makanya di negara-negara yang sudah maju di luar negeri dilarang warganya naik sepeda motor. Neka sepeda nak kaula panjenengan Yamaha, Honda, Suzuki kedua itu bikinan mana? Buatan Jepang. Toman debak ke Jepang? Tak ada pak i. Kaula pernah debak ke Jepang. Jepang nikah tidak ada warganya yang naik sepeda motor. Kaula di santreh keteloh sekolah Jepang. Nikah ketika kuliah di Jepang mahasiswa wajib membeli sepeda ontel. Tidak boleh memakai sepeda motor karena orang Jepang ngerti kalau naik sepeda motor nyawanya terancam. Kalau naik sepeda motor bahaya. Nah nikah. Tapi orang Jepang aku pakai sepeda motor sebanyak-banyaknya pas pakai rem ka bentebe sering bentebe saarep bueun saya numpak sepeda motor tak kelar meleh ngeredit. Tuh berem malah kadung meleh sepeda motor kene kan. Tak apa pagun tompak sepeda motor kengcek kalau paen selawat nggak gini kan tikal pun reng Jepang tanda sepeda motor kau le panjenengan nikah tak napa nampak sepeda motor nikah sepenting selawat nih kemun umat Kanjeng Nabi kan nih mun umat Kanjeng Nabi nih tertancik peruwet lah nikah panjenengan entar kemolotan sareng kiai beri sate gule jong kok darah tinggi tak usah nggak gini kah bacain sholawat insyaallah aman nikah cere saya jamin Allah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim aman mun apeureung Kanjeng Nabi nikah aman lah nikah para rabu insyaallah lingkungan kaula panjenengan manabi orang-orang ki lebur asolawat dekat Gusti Kanjeng Nabi bakal jauh dari musibah termuka jauh dari musibah kaula panjenengan lebur asolawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Saya terakhir kaula panjenengan manabi asolawat dekat Gusti Kanjeng Nabi nikah saporan nikah sekut pada pak sarang kiai sekut pada pak sarang para guru keng kadang-kadang kaula panjenengan sing ngidingagi ampo salah paham. Nah pada buna para kiai made pak debuna Gusti Kanjeng Nabi man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyrah. Sapa orang si asolawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi sakalian Allah bekal males dak ka orang penikah kaleben sapolo solawat. Tore perhatikan orang asolawat dek ka Gusti Kanjeng Nabi sakalian Allah membalas kepada orang tersebut 10 solawat. Kaulah tanya pasera se males Allah males pon apa Allah males solawat tapi Allah asolawat dek ka kaula panjenengan hebat pak mana bi kaula pancen asolawat sekalian cepon para ulama cek saking pas Kanjeng Nabi adebu siapa orang si asolawat 1000 kali ka Gusti Kanjeng Nabi maka bakal beles Allah asolawat sekalian ka orang kenikah elakonen
lakonan anapa solawat Allah luar biasa. Allah yang maha segala-galanya, Allah yang punya alam semesta, Allah yang menciptakan kita semua, Allah Tuhannya Nabi Muhammad. Asolawat dak kaula panjenengan reng tangsel nih kah? Hebat tak hebat tak? Gara-gara apa? Gara-gara asolawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Napa boleh karaben kamul jana Kanjeng Nabi asolawat sakalian beles sapolo solawat Allah dak kaula panjenengan. Bila dari kak dinto solawat ni kedah syatretan cek ben serombenaki polana banyak mangken saporana orang maca solawat ni keteng seletengan mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad main HP mahallul qiyam litolian banyak kadang masyarakat mahallul qiyam keluar kalau berkata keluar perpaan mahallul qiyam nasi keluar ya Nabi salam alaika sopan tak sopan tak sopan padahal boleh senah asolawat sekalian Allah bakal malas 10 solawat mas kaula panjenengan ekebay in mainan nang Irak. Di Irak ini ada beberapa kampung caipon nih kata kaula tak ada pagi ke Irak. Beda kampung ni kan mana bi bulan Maulid akad mangken ni katretan. Masyarakatnya tidak banyak keluar rumah. Masyarakatnya banyak tinggal di rumah. Untuk apa? Memperbanyak, memperbagus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nikah. Ni kemulotan. Mun bulan Rabiul Awal cungnya banyakan maca solawat, cungkus bagusan maca solawat. Di pagi hari anak-anak muda kalau bertemu saling ngobrol, obrolannya hebat, perbincangannya hebat, yang dibicarakan hebat. Apa itu? Anak-anak muda pada bertanya, hai kawan, hai bro, kamu sudah mimpi Kanjeng Nabi berapa kali? Yang lain bilang, alhamdulillah saya sudah 2 kali, alhamdulillah saya sudah 3 kali selama bulan Maulid. Ngak geni ke Pak? Karena estonah asalawat ke Gusti Kanjeng Nabi banyak orang-orang Irak caepon juga neng Hadramut juga sekak dinto neng Yaman kak dinto kalau sudah bulan Maulid mereka semua memperbagus solawatnya sehingga mereka banyak yang didatangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetima Nabi kaula panjenengan teti panitia ngak nih kehebat nih kah? Pas lemalam tak irabuin Kanjeng Nabi harus introspeksi diri. Anapa abek mata irabuin Kanjeng Nabi. Manabi kaula panjenengan libelian ka Madinah a umroh aziarah ka Gusti Kanjeng Nabi acabis ka astana Gusti Kanjeng Nabi ngadep dari kuburan Kanjeng Nabi tak mimpen sareng Kanjeng Nabi harus ditanya apa yang terjadi pada hati kita. Jangan-jangan kita kurang penghormatannya kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dari kak dintoh mulai mangken to retretan mun asolawat pat fokus ke Kanjeng Nabi. Sabawarana dak katim hadrah yang bagus lagunya tadi itu. Jangan hanya sibuk memikirkan lagu. Sibuklah untuk bagaimana hatinya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paulana mangken banyak masyarakat nika nguncung hadrah nika nguncung saya lagu-lagu terbaru. Mun lagu-lagu jadul tak yonceng. Nah, mulai mangken onceng hadrah sema Nabi Akiyam asampung Kanjeng Nabi. Sema Nabi Akiyam bisa berjamaah keangkui larut dalam cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih saya sibuk ngidengaki lagu nah. Jarang mangkena selawat saya ngidengaki musik katretan. Neka tak sibuk angkui asalawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah neka para rabu. Jadi neka as-salawat selain banyak juga harus bagus. Banyak itu berapa? Banyak itu berapa? Cepon debuna para ulama solawat banyak nih kah? Karena cepat epakon sareng Kanjeng Nabi cepon debun Kanjeng Nabi aktsaruhum alayya solatan saya paling banyak asolawat kasengko banyak nih keberempah cepon debuna para ulama dikatakan banyak kalau bersolawat 300 kalau kurang dari 300 ebitong sakoni mun ladepak 300
bisa ebitong banyak gini kah mun salawat kaula panjenengan kurang dari 300 engki salawat keng segoni ini ya segoni mun dapat 300 banyak lebih dari gini kah lebih hebat tapi ada minimalnya dan kaula mangkir bunda Gusti Kanjeng Nabi man shalla alayya hina yusbihu asyra wa hina yumsi asyra adrakathu syafaati sapa orang asolawat dek kasengkok kulakku sapolo resore sapolo maka Allah akan maka Gusti Kanjeng Nabi bakal apareng syafaat dek orang kenikah kenika minimal kulakku berapa nak resore berarti saare dubolo kenika elakonana minimal dubolo mulai bila mulai mangken ki maca minimal dubo ongguan nah, sopa nah. Para rabu sampai muljakin Kak Dinto Kerana si abdi Nabi Samator dua hal yang dapat saya simpulkan kita semua mengadakan peringatan maulid sebagai bentuk syukur kepada Allah atas rabuna Gusti Kanjeng Nabi neka nomor 2 kaula panjenengan mabade molot ingin menunjukkan rasa cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi mantermuke kecintaan Kak Dinto berbuah untuk ketaatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantermuke kecintaan kaula panjenengan abu lebur kaula panjenengan asolawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termuka kalaban salawat kaula panjenengan atambah semak benteros atambah semak dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin sakak dintoh si abdi Nabi Samator nyuwun saporah atas teja kecangkolangan langkong-langkong abdina talebet Pak Madepak dekat arajunan setejeunah matur sekelangkong mantermuka Kak Dinto bade manfaat barokana akhiran wallahul muwaffiq ila qomit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.